setinggi pelana kendaraan. Itu yang dijadikan sebagai sutra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwa salat menghadap sutra ini tidak bertolak belakang dengan salat menghadap kiblat. Karena menghadap sutra di sini adalah maksudnya di hadapannya ada sutra dan orang tersebut tetap menghadap kiblat. Adapun hukumnya, maka hampir-hampir sepakat, kita katakan hampir berarti tidak sepakat ya, hampir-hampir sepakat para ulama bahwa sutra bagi orang yang sholat hukumnya adalah sunnah. Hampir sepakat. Artinya di sana ada beda pendapat enggak? Hah? Kalau kita katakan hampir sepakat berarti ada beda pendapat enggak? Ada. Cuman yang berbeda dengan kebanyakan ini sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita bisa melihat bahwa mayoritas para ulama, bahkan semua 4 imam madhab, kemudian semua ulama fikih, ahli fikih, itu mengatakan bahwa sutra bagi orang yang salat hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun demikian, tetap kita mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya itu wajib. Nanti akan kita bahas lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun faedah manfaat sutra sangat banyak sekali. Faedah atau manfaat orang sholat menghadap sutra itu banyak sekali. Jadi sutra itu misalnya dinding, atau kalau nggak dinding, tiang. Atau kalau nggak tiang, orang sedang duduk boleh dijadikan sutra. Atau tempat mushaf Al-Quran, meja, atau yang lainnya. Maka faedahnya apa? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, orang yang sholat menghadap sutra dengan menyengaja, maka dia telah melaksanakan sunnah sekaligus menghidupkan sunnah. Berarti apa? Berarti ini termasuk orang yang mendapatkan pahala mengerjakan sunnah dan menghidupkan sunnah. Karena banyak orang yang melalaikan hal ini. Sering kita katakan orang sekarang ini banyak sekali malas mengerjakan perkara sunnah, kemudian dengan dalil itu sunnah maka dia bersyukur bisa meninggalkannya. Sementara orang-orang dahulu, para sahabat Nabi, itu justru mengerjakan suatu amalan karena itu sunnah, dan mereka tidak mempertanyakan apakah itu wajib hukumnya atau sunnah. Jangankan masalah sutra, sampai Ibnu Umar itu mendampingi Rasulullah SAW ketika haji. Nah, ketika wukuf, di mana wukuf? Di mana? Di Arafah. Ibnu Umar pun wukuf di Arafah. Maka sampai tenggelam matahari, ya, yaitu habis tanggal 9 Dzulhijjah, maka Rasulullah berpaling dari Arafah menuju mana? Dari Arafah ke mana? Setelah dari Arafah ke mana? Ke bukan Mina, ke Musdalifah. Tapi tidak masalah kalau antum belum berangkat haji tahun ini, belum ada kewajiban untuk belajar haji. Tapi kalau antum tahun ini berangkat haji, sekarang harus belajar haji. Ya, tidak mengapa. Tapi sekedar wawasan tentang haji, bahwa
setelah wukuf di Arafah maka bertolak ke Muzdalifah untuk mabit di sana, menginap sampai pagi harinya, kemudian berangkat ke Mina untuk melontar jumroh. Nah, tatkala Rasulullah SAW bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, itu perjalanan jauhnya ya sekitar 4 sampai 6 kilometeran kira-kira. Ya. Dan Rasulullah saat itu jalan kaki. Maka diikuti oleh Ibnu Umar, kemudian Rasulullah singgah, ya, singgah, Ibnu Umar pun ikut berhenti. Lalu Rasulullah buang air kecil, Ibnu Umar pun ikut buang air kecil. Kemudian Rasulullah berwudu dengan wudu yang ringan, artinya sekali-sekali wudunya, mencuci tangannya sekali, wajahnya sekali, kakinya sekali. Ibnu Umar pun mengikuti Nabi seperti itu, berharap untuk mendapatkan pahala sunnah. Meskipun tidak dilakukan oleh kebanyakan para sahabat Nabi hal ini, tapi ini usaha sahabat Nabi yang lain. Mereka berusaha tidak ketinggalan apapun yang dilakukan Nabi. Apalagi sekarang masalah sutroh yang memang benar-benar diperintahkan oleh Nabi SAW, la tusallu illa ila sutrotin, jangan sholat kecuali menghadap sutroh. Maka ketika kita melaksanakan sunnah ini, sholat menghadap sutroh, kita mendapatkan pahala sunnah sekaligus mendapatkan pahala menghidupkan sunnah. Kalau kita lihat di masjid-masjid besar yang tidak ada kajian-kajian sunnah, maka sunnah sutro ini diabaikan, sehingga orang enak saja sembarang-sembarang sholat. Habis sholat wajib pergi ke tengah sholat tanpa sutro. Seolah-olah apa? Seolah-olah tidak ada syariat sholat menghadap sutro. Ini termasuk kekurangan yang mestinya kita ingatkan. Jadi kita mempelajari sunnah Rasul ini untuk kita laksanakan, bukan sekedar wawasan lalu kemudian ditinggalkan. Yang kedua, bahwa orang yang sholat menghadap sutro, maka sutro itu menghalangi orang yang lewat di hadapannya. Menghalangi orang yang lewat di hadapannya. Kalau kita sholat, di hadapan kita ada benda, dinding, atau kemudian tiang, maka orang lewat tahu bahwasanya ini tempat kita, maka dia mengurungkan niatnya untuk lewat di hadapan kita, lewat di belakangnya atau yang di belakang orang sholat, lewat di belakang sutro atau lewat di belakangnya orang sholat, baru boleh. Sehingga apa? Sehingga ini mengurangi, yaitu kalau betul-betul lewat orang di hadapan kita, paling tidak mengurangi kekhusyuan kita. Tapi ketika orang tidak jadi lewat, maka ini sama halnya menjaga kesempurnaan kekhusyuan sholat kita. Lalu yang ketiga, manfaat yang ketiga, sutroh yang ada di hadapan kita itu menjaga pandangan kita supaya tidak liar ketika kita sholat. Jadi kalau kita sholat, di depan kita ada sutroh, maka pandangan kita tertuju kepada tempat sujud. Dan memang sunnahnya ketika sholat berdiri, pandangan mengarah ke tempat sujud. Sebagaimana dalam hadis, Nabi itu kalau sholat ta'a ra'sahu, menundukkan pandangannya, melihat ke tempat sujud. Makanya para ulama memberikan catatan, yaitu kurang tepat kalau ada orang sholat melihatnya ke depan begini, kecuali satu hal. Ada orang sholat dibolehkan bahkan dianjurkan melihat ke depan. Kapan itu? Hah? Ya, jadi sholat itu sunnahnya melihat ke tempat sujud, nunduk. Kecuali satu saja kondisi, orang itu dianjurkan atau boleh sholat menghadap ke depan begini. Kapan? Ketika sholat sunnah di atas kendaraan dan dia sedang mengemudi. Rasulullah pernah sholat di atas ontanya ketika perjalanan, kemudian dia sholat sambil mengendalikan kendaraannya, otomatis lihatnya ke depan.
Ada lagi menghadap tetapi haram. Menghadap apa? Menghadap ke arah langit. Itu diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk tidak akan dikembalikan pandangannya oleh Allah ke bawah. Jadi nggak bisa nunduk nanti. Diancam demikian. Kemudian yang membatalkan sholat adalah kalau dia menghadap dengan sengaja tanpa ada kebutuhan meninggalkan kiblat, maka batal sholatnya karena menghadap kiblat. Ini adalah termasuk salah satu rukun atau syaratnya sholat. Ada lagi menghadap itu yang hukumnya makruh, seperti melirik, menoleh sedikit karena ada kebutuhan, boleh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, maka ini paling tidak hukumnya makruh. Jadi kita simpulkan, pandangan mata ini kemana orang sholat itu berbagai macam hukum. Yang pertama itu adalah kesempurnaan atau ini sunnah Rasul, yaitu menghadap ke tempat sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, mengarahkan pandangan itu bisa haram, ya, atau menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Menghadapkan pandangan itu bisa menyelisih sunnah. Kapan itu? Ketika menghadap depan, menghadap begini. Tapi apakah haram? Tidak sampai haram, tapi menyelisih sunnah, kurang afdol. Kecuali apabila sholat di atas kendaraan sambil mengendalikan kendaraannya, silakan melihat ke depan. Ada lagi yang menghadapkan pandangan itu hukumnya menjadi haram, yaitu ketika menghadapkan pandangannya ke arah langit. Ada larangan khusus dan ada ancamannya. Ada lagi yang menghadapkan pandangan itu bisa makruh. Kapan itu? Menoleh sedikit tanpa ada kebutuhan, atau lirak-lirik tanpa ada kebutuhan, maka sholatnya paling tidak makruh. Dan ada pula mengarahkan pandangan ini bisa membatalkan sholat. Apabila dia meninggalkan kiblat seperti menghadap ke belakang sengaja tanpa ada kebutuhan, bahkan sampai badannya beralih tidak menghadap kiblat, maka ini membatalkan sholatnya. Nah, dengan adanya sutra ini, semua yang kita sebutkan tadi yang bisa membatalkan sholat, yang jatuhnya kepada haram, makruh, itu diminimalisir. Dengan adanya sutra di hadapan kita, maka kita pandangan tertuju kepada satu titik, yaitu tempat sujud, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, inna sutrata tahjibun nazar. Sutra itu bisa membatasi pandangan kita. Nah, kalau kita terbatas pandangan kita ke satu tempat, maka salat kita menjadi lebih khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis an Abi Juhaimin Ibnil Harith radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal itsmi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa waqa'a fil Bazzari min wajhin akhar arba'ina kharifan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan orang yang akan lewat di hadapan orang yang sholat, andaikan dia tahu apa dosanya, maka dia menunggu selama 40, nanti ditambahkan riwayatnya yaitu 40 tahun, karena kharif itu bisa bermakna tahun. Maka dia menunggu 40 tahun lamanya lebih baik bagi dia daripada harus melewati atau lewat di depan orang sholat, yaitu antara orang sholat dengan sutronya dilewati. Dosa besar. Lebih baik menunggu meskipun 40 tahun lamanya. Artinya menunggu selama apapun, lebih baik tidak lewat di depannya orang sholat daripada lewat di depan orang sholat, antara orang sholat dengan sutronya. Ini adalah dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang sholat itu dianjurkan untuk menggunakan sutra.
Artinya apa? Hendaknya orang salat itu di hadapannya ada sutra, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu illa ila sutratin, jangan salat kecuali menghadap sutra. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mendekati sutra, wal yadnu minha, hendaklah dekat dengan sutra. Nanti akan ada pembahasan berapa jarak antara orang berdiri salat dengan sutranya. Praktek kita berapa ukurannya? Ketika kita salat berdiri dengan sutra kita berapa ukurannya biasanya? Seukuran sajadahnya biasanya, ya kan? Nah, masalahnya sekarang sebagian masjid sajadahnya kecil, ya, sehingga ketika sujud nabrak kaki orang. Ini pertanda apa? Pertanda bahwa jaraknya kurang jauh, ya kan? Ada kalau sajadah yang impor ini lebar-lebar biasanya, tapi kalau sajadah yang made in kita sendiri itu biasanya sempit-sempit, minimalis, ya, kan kita kan serba minimalis gitu, sampai sholat pun minimalis akhirnya, ya. Yang wajib-wajib tok kadang-kadang. Sajadahnya pun juga kecil-kecil. Sajadah yang bersama-sama itu. Sebagian tempat dibuat lebar, ya. Nah, nanti akan ada pembahasan jaraknya itu kira-kira 3 hasta. Ini hasta. Berapa senti ini? Ini mungkin ya antara 40 sampai setengah meter. Berarti kalikan berapa? 3. Kalau 40 kali 3 berarti 120. Kalau 50 cm berarti 1,5 meter. Itu kira-kira. Nanti akan ada pembahasan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Di dalam hadis ini juga ada pembahasan bahwa kita kalau sholat harus berusaha mendatangkan sebab-sebab khusyuk. Ikhtiar mencari sebab khusyuk. Dulu pernah kita sebutkan, khusyuk itu akan terwujud dari 3 perkara atau 3 hal, ya. Kalau sholat jamaah, kalau kita ingin khusyuk, 3 unsur harus diterapkan. Kalau salah satunya tidak terwujud, maka kurang khusyuk kita ini. Yang pertama, dari kita sendiri. Dari kita sendiri memang harus ada usaha khusyuk. Di antaranya apa? Persiapan. Tidak usah tergesa-gesa. Ada orang kalau tidak iqomat tidak akan berangkat ke masjid. Berangkatnya pun ketika dengar Allahu Akbar baru lari-lari sampai masjid menggos-menggos. Kemudian langsung sholat. Ya, dijamin khusyuknya sangat-sangat minim. Tapi kalau orang persiapan dengan baik, bahkan kalau bisa ketika adzan sudah tinggalkan kerjaannya, bersiap-siap bersuci, berganti baju yang rapi, yang bagus, yang bersih, suci, kemudian sholat sunnah di rumah, lalu berjalan kaki ke masjid sambil berzikir, sampai masjid masih ada waktu untuk sholat sunnah, kemudian setelah itu duduk menunggu imam, sempat berzikir, apalagi sempat membaca Quran, berdoa, datang imam, diiqomati, sholat dengan khusyuk. Ini yang pertama. Jadi kita sendiri harus mewujudkan khusyuk pada diri kita dengan persiapan, kemudian berusaha memahami apa yang akan dibaca dalam sholat. Ya, makanya kalau kita ini merasa waktu kok lama sekali ya, kayaknya nganggur ini, sebenarnya bukan nganggur kita ini. Ada hal-hal yang kurang kita pahami dan kita tidak mau belajar. Kalau antum merasakan nganggur, kok hari-hari ini kosong ya, hari Minggu kok nggak ada acara ya, akhirnya apa? Akhirnya nongkrong aja. Padahal Al-Fatihah belum paham. Mestinya dia mempelajari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu salah satu rukun sholat yang harus kita tahu apa maksudnya, tujuannya, tafsirnya bagaimana supaya sholat kita tambah khusyuk. Belum lagi surat-surat pendek yang kita baca, tambah lagi juz amma kalau bisa kita hafal. Dia mengatakan, hari-hari saya kok kosong ya, ngapain lagi nih ya, nggak ada acara. Tanyakan kepada dia, juz amma sudah hafal?
Ternyata belum. Nah, berarti kurang bisa memanfaatkan waktunya. Padahal dia sholat biasanya yang dibaca oleh dia atau imamnya itu tidak lepas dari juz amma biasanya. Paling tidak juz amma dihafal. Ya, setelah dihafal bagaimana? Berusaha dibaca terjemahannya, dipahami maksudnya, supaya ketika dibacakan kita paham sehingga lebih khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi tempat sholat, wujudkan tempat sholat itu supaya ini mendukung kekhusyuan. Tempatnya kalau bisa nyaman. Gimana mau nyaman kalau tempatnya kotor? Ya, ada orang itu rumahnya mewah tapi masjid sebelahnya buruk. Ini namanya nggak adil. Dia membangun rumah sangat-sangat mewah seperti istana, dan kalau dia sholat berjamaah turun keluar dari rumahnya menuju musola yang sangat-sangat buruk, nggak layak pakai, maka kita katakan di rumah nyaman, kemudian di masjid dia tidak akan nyaman seperti ini dan tidak akan khusyuk sholatnya. Maka mestinya dia perbaiki masjidnya sebagaimana dia memperbaiki rumahnya. Dan mestinya rumahnya Allah itu lebih bagus daripada rumah pribadinya. Maka tempat pun harus diusahakan nyaman, bersih, bagus. Kemudian apa lagi? Tidak bau yang tidak enak, wangi. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan supaya masjid-masjid itu selalu dibersihkan, dikasih parfum, ya, dibersihkan dan seterusnya. Maka ketika masjid itu nyaman, kita lebih khusyuk. Ya, antum pernah nggak merasakan berada di masjid itu nyaman sehingga pengen berlama-lama? Pernah? Hah? Pernah? Masuk masjid betapa nyamannya padahal nggak ngapa-ngapain, sehingga ingin berlama-lama, sehingga sampai akhirnya nggak terasa dia buka HP, akhirnya dia HP-an, jawab HP, WA-an. Kemudian tiba-tiba diingatkan kawannya, ayo pulang, waktunya pulang. Saking nyamannya. Kenapa? Tempatnya bersih, bagus, kemudian wangi, kemudian tidak ada gangguan, merasa nyaman di dalamnya. Maka ini jelas akan menambah khusyuk. Ya, jelas menambah khusyuk. Kemudian yang ketiga, dari sisi pemimpin sholatnya kalau bisa itu juga diusahakan menyebabkan khusyuk makmumnya. Yang memimpin sholat terutama ketika jahriyah dicari imam yang bacaannya bagus, ya. Lalu sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau sholat maghrib yang dibaca tidak lepas dari ayat-ayat qisar mufassal, surat-surat pendek yang ayat-ayatnya pendek. Kemudian salat isya, zuhur dan asar ditambah lagi setengahnya, seperti membaca surat-surat sabbihis, wasyams dan lain sebagainya. Lalu ketika salat subuh ini istimewa, dipanjangkan lagi, seperti surat Qaf, seperti surat An-Najm, seperti pernah dibaca Rasulullah ketika sholat subuh, dan bacaannya bagus. Nah, kalau terkumpul tiga-tiganya ini, pasti sholat kita akan lebih khusyuk. Bayangkan kalau kita di masjid, kita sudah siap 100% sholat, tempatnya nyaman, imamnya bacaannya bagus, luar biasa. Tiba-tiba selesai, loh kok sudah selesai sholatnya? Ya, ternyata apa? Semua sebab khusyuk sudah ada pada dirinya dan tempatnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu disebutkan oleh para ulama juga bahwa melewati orang yang sholat atau melewati di hadapan orang yang sholat, yaitu antara orang yang berdiri sholat dengan sutrohnya, ini termasuk dosa besar. Kenapa demikian? Karena ada ancaman. Rasulullah menyebutkan madza alaihi minal itsmi. Kalau dia tahu apa dosanya, maka dia lebih baik menunggu 40 tahun lamanya, itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Ya, makanya ini diajarkan kepada anak-anak, karena ada anak itu biasa kan lewat-lewat di hadapan orang yang sholat, terutama kepada ibunya. Itu diingatkan ketika anak itu sudah mulai mengerti, diajak bicara, nak, lewat di depan orang sholat itu tidak boleh, diingatkan, ya. Nanti lama-lama mengerti.
sehingga ketika dewasa dia tidak akan melakukan dosa besar ini. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan ini termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di sini juga ada perkataan oleh para ulama, termasuk salah satu sebab yang akan mengurangi khusyuk kita apabila kita ini sengaja sholat, kemudian di situ akan atau diduga kuat akan ada gangguan. Hindari seperti ini. Ya, hindari seperti ini. Jadi hindari tempat-tempat yang kita pakai sholat itu nanti akan muncul gangguan. Jadi pastikan atau dominan secara pasti tempat ini aman dari gangguan, supaya sholat kita khusyuk. Dicontohkan oleh sebagian para ahli ulama atau ahli ilmu, para ulama, mereka mengatakan di antara sholat-sholat yang dimakruhkan adalah sholat di balik pintu, yang mana kadang-kadang di pintu itu ada orang lewat. Ini minimal makruh, ya. Jadi misalnya di depan sini ada pintu, kadang-kadang di situ ada lewat, lalu lalang orang, panitia, takmir, muadzin, lalu orang datang sholat di sini. Maka kemudian tiba-tiba pintu terbuka. Bahkan andai kan tidak dibuka pun pintu tersebut, maka kedudukan dia sholat di situ paling tidak hukumnya makruh, karena dikhawatirkan akan ada orang yang lewat. Kalau betul-betul lewat, maka terganggu sholatnya dan kurang khusyuknya. Atau misalnya disebutkan oleh para ulama bahwa termasuk yang makruh sholat menghadap wajah orang, ya. Jadi sholat menghadap wajah orang. Misalnya teman antum tidur, lalu antum jadikan sutroh, ya, pas di depan antum wajahnya. Ternyata apa? Ternyata teman antum ngiler, ya kan? Maka paling tidak terganggu. Apalagi ngigau, ya, ngigau. Subhanallah, orang ngigau itu seperti kehidupan sehari-hari biasanya. Dan orang ngigau itu biasanya bergantung kepada apa yang ia pikirkan sebelum tidur. Subhanallah, ya. Dan orang ngigau itu hampir mirip dengan mimpi, karena kadang-kadang mimpi itu sesuai dengan apa yang ia pikirkan sebelum tidur. Nah, orang ngigau juga demikian. Bahkan kami pernah mendapati seorang rekan kami, ya, dulu ketika di pondok tidur dampingan begitu, di tengah malam tiba-tiba berbicara sambil merem dia. Berbicara, subhanallah, ketika kita simak, ternyata dia sedang ceramah dia ini, merem. Dan saat itu subhanallah, memang teman kita ini sudah disuruh mengisi pengajian di kampung-kampung, tapi dia masih belajar di tingkat yang tinggi, di tingkat ali. Dia ceramah agama, ya, saat itu kami dengar, kami sampai sekarang ingat karena ada momen yang lucu saat itu. Kami ingat dia itu berbicara menjelaskan tentang fikih kurban, bicara tegas begitu. Ya begini, itu harus begini, kurban itu hukumnya begini. Kemudian kita dengar sambil kita ini senyum-senyum karena dia ini tidur. Nah, sempat salah satu di antara kami nyeletuk, apa hukumnya membagikan kurban? Dia mengatakan harus dibagi sesuai dengan tuntunan Nabi, tegas dia. Kemudian dia mengatakan sampai dalam hadis itu Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib membagi semuanya, termasuk diantaranya adalah perlengkapan-perlengkapannya. Bahkan tidak boleh menjual kulit binatang kurban. Jadi pemilik binatang kurban tidak boleh menjual kulit binatang kurban. Lalu ada teman kita yang nyeletuk, agak lupa saya itu. Jadi teman kita menyeletuk, bagaimana dengan bagaimana dengan bulunya kambing? Maksudnya dibagi juga enggak gitu loh. Ya. Jadi bulunya ini kemudian, dan teman kita ini luar biasa orangnya jujur memang. Jadi ketika ditanya begitu dia langsung diem, sambil merem dia mengatakan, oh, kalau bulunya saya belum tahu ya, Allahu a'lam gitu. Kemudian tidur lagi, sudah selesai, sudah tidak nyaut lagi. Kemudian pagi harinya kita tanyakan, subhanallah, dia memang bermimpi mengisi pengajian. Subhanallah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
kita kembali kepada hal ini. Kita ini sholat tidak boleh sholat di hadapan hal-hal yang sifatnya akan mengurangi khusyuk kita, ya. Maka dengan adanya sutra ini itu menghindari kekurang khusyuan. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kita kembali kepada masalah hukum sholat menghadap sutra. Tadi kita sampaikan bahwa ada sebagian kecil para ulama berpendapat bahwa menggunakan sutra ketika sholat itu adalah wajib. Sebagian kecil. Kalau boleh kita sebutkan, diantaranya adalah Imam Syaukani yang mewajibkan sutra. Di kalangan para ulama dahulu, ya, Imam Syaukani. Kemudian Imam Ibnu Hazm dari kalangan ulama Zahiriyah tekstual, ya, sudah. Dan memang Syaukani ini condong kepada mazhabnya Ibnu Hazm, pas. Lalu di kalangan muasirin, ulama masa kini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau berpendapat sutra bagi orang yang sholat hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Kalau orang itu sholat menghadap sutra, maka hendaklah mendekatlah. Perintah mendekati sutra berarti juga perintah menghadap sutra. Lalu mereka mengatakan hukum asal perintah adalah wajib. Bisa dipahami nggak? Kenapa ada yang mengatakan wajib? Karena perintah. Dan hukum asal perintah itu wajib selagi tidak ditemukan dalil yang lain memalingkan dari wajib menuju sunnah. Ya. Cukup kuat gak ini? Cukup kuat juga. Tapi nanti akan ada yang lebih kuat, yaitu pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama. Kalau kita hitung al-a'immatul arba', 4 imam mazhab semuanya, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Semuanya berpendapat bahwa sholat menghadap sutra itu adalah sunnah. Kemudian juga semua ulama, yaitu fikih, ulama fikih, maksudnya ulama-ulama madhab, pengikut-pengikut para imam madhab, pengikutnya Imam Abu Hanifah, pengikutnya Imam Malik, pengikutnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, bahkan imam-imam fikih yang lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Imam Ishaq, Ibnu Rahawai, dan lain sebagainya. Mereka semua berpendapat bahwa sutra ketika salat hukumnya sunnah. Loh kok bisa? Kan ada perintahnya tadi. Maka inilah pentingnya kita ini mempelajari dalil. Kalau antum mengerti pendapat yang berbeda-beda dan antum mengerti alasan masing-masing, antum tenang dalam beribadah. Orang mau ngomong gini, terserah. Yang penting saya punya pegangan, ini pendapat dan ini dalilnya lebih kuat, sehingga antum tidak terombang-ambing. Kecuali kalau ditemukan pendapat yang lain yang lebih kuat dalilnya, silakan berubah. Dan itu wajar berubah pendapat. Ya, Syekh Albani pernah berubah pendapat dalam satu masalah. Kita contohkan, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah pernah berubah pendapat tentang hukum mengadani bayi yang baru lahir. Di awal-awal beliau mengatakan sunnah, sebagaimana mayoritas para ulama menghukumi sunnah mengadani bayi yang baru lahir, karena Nabi mengadani Hasan dan Husain ketika lahir. Lalu kemudian di akhir-akhirnya sebelum meninggal dunia, beliau teliti lagi, ternyata dia berubah pendapat. Dia tadinya menghasankan hadis, sekarang kemudian tetap
yaitu mengatakan bahwa hadis-hadis ini semuanya tentang adzan bayi itu semuanya tidak bisa kuat, tetap satu persatunya lemah, sehingga dikumpulkan tidak bisa terangkat menjadi kuat. Maka dia merujuk pendapatnya, akhirnya dia mengatakan mengadzani bayi yang baru lahir tidak disyariatkan sampai beliau meninggal dunia. Dan ini khilafiyah yang sifatnya itu ijtihadiyah, tidak usah kita ingkari. Yang mengadzani bayi baru lahir itu pendapat mayoritas para ulama, mendasarinya dengan hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis yang hasan. Yang tidak mau adzani bayi, ya sudah, karena dia menganggap hadis itu tetap dhaif atau lemah. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, tetapi yang dimaksud sunnah di sini, yaitu pendapat mayoritas para ulama, adalah sunnah muakkadah. Apa artinya muakkadah? Sangat ditekankan. Tidak seperti sebagian orang kita, sunnah alhamdulillah lalu ditinggalkan. Ya. Sama dengan orang yang merokok, bertanya kepada ustadz, dijawab haram, nyari ustadz yang lain. Ketemu ustadz mengatakan haram sekali, tambah pusing dia. Nyari ustadz yang ketiga, makruh tapi lebih baik dikatakan haram karena mudarat, tidak puas. Sampai ketemu ustadz yang lembek mengatakan ya makruh saja, baru puas. Ya, artinya di sini dia memang mencari pendapat yang ringan, ya, dari hal yang terlarang, yang mudarat supaya dia terjang. Ini kebalikannya. Jadi orang sekarang begitu, kalau terhadap perkara yang haram mencari pendapat yang ringan untuk diterjang, merokok misalnya. Tapi kalau perkara yang disyariatkan mencari pendapat yang menyunahkan supaya ditinggalkan. Ini kebalikan para sahabat Nabi. Kalau ada perkara sunnah mereka gigih melaksanakannya. Kalau ada sesuatu yang makruh mereka betul-betul jauh darinya. Kebalikan orang sekarang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pendapat yang mengatakan sunnah ini lebih kuat. Kenapa demikian? Banyak alasannya. Coba antum timbang-timbang tadi. Tadi yang mengatakan wajib sutra itu berdasarkan perintah Nabi saja, sudah selesai, itu alasannya. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Tetapi yang mengatakan sunnah, dan itu mayoritas para ulama, bahkan ulama masa kini pun mayoritas berada di atas pendapat sunnah. Kita bisa hitung Syekh Abdul Aziz bin Baz termasuk yang menyunahkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang menyunahkan, Syekh Shalih Fauzan termasuk yang menyunahkan, Syekh Shalih Al-Luhaidan, dan kibarul ulama rata-rata itu menyunahkan sutroh. Alasan yang pertama, bahwasanya sutroh itu tidak ada kaitannya dengan syarat rukun sholat, sehingga ketika ditinggalkan tidak akan membatalkan sholat. Berarti sutroh itu tidak wajib, tapi sunnah untuk dilakukan. Andaikan orang tidak melakukan maka tidak berdosa, itu maksudnya. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, antum ingat gak kisah al-musi' fi sholatihi, orang yang sholatnya itu buruk. Kenapa kok buruk sholatnya? Hah? Pernah dengar? Kisahnya pernah dengar? Orang yang datang kepada Nabi, sholat, kemudian datang kepada Nabi, kemudian suruh ngulangi lagi, sholat lagi, kemudian datang kepada Nabi, suruh ngulangi lagi sampai 3 kali, baru diajari yang benar. Kenapa disuruh ngulangi oleh Nabi? Karena tidak tumaknina, terlalu cepat. Maka ketika sudah mengulangi 3 kali, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak bisa sholat lebih baik daripada ini. Maka Rasulullah mengajari sholat paling minimal perkara-perkara yang wajib diajarkan. Kalau kamu mau sholat, maka kamu menghadaplah kiblat, maka bertakbirlah, bacalah Al-Fatihah, kemudian rukuk tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk tumaknina, kemudian sujud lagi tumaknina. Lakukan setiap rakaat sholat. Rasulullah ajarkan semua hal-hal yang wajib dalam sholat. Pertanyaannya sekarang, apakah Rasulullah mengajarkan sutroh di kisah ini? Hah? Apakah Rasulullah mengajarkan, wahai engkau yang sholatnya cepat-cepat tadi, kamu sholatnya harus pakai sutroh? Apakah diajarkan? Jawabannya tidak.
Maka para ulama mengatakan orang ini adalah orang Badui, sebentar datang kepada Nabi, menerima pengajaran salat yang singkat, yang wajib-wajib saja, lalu pulang, nggak tahu kemana, nggak tahu balik atau tidak. Maka yang dia dapat sesuatu yang wajib-wajib dalam salat yang paling minim, yang menjadikan sah salat itu yang ia lakukan, dan dia tidak mengetahui hukum sutra. Ini menandakan bahwasanya sutra itu tidak termasuk wajib dalam sholat. Kalau andaikan itu wajib, pasti diajarkan oleh Nabi kepada seorang yang buruk sholatnya, yang dibatalkan sholatnya tadi. Tapi karena tidak wajib, maka tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Alasan yang berikutnya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi, perhatikan ini, tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang mengatakan bahwa sutroh bagi orang yang sholat hukumnya wajib. Tidak ada. Yang ada itu perkataan-perkataan para ulama, Ibnu Hazm, Imam Syaukani, Syekh Al-Albani dari zaman sekarang. Tapi kalau para sahabat pendahulu, bahkan tabi'in, tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Bahkan sebagian para ulama menukil adanya ijma' para ulama bahwa menggunakan sutra di dalam sholat itu adalah sunnah, bukan wajib. Ya, seperti yang dinukil oleh sebagian ulama, bahwasanya sutra itu mustahab. Ibnu Hamid menyatakan demikian. Beliau mengatakan istihbabus sutra wa dunumu minha ijma'an, yakni mustahab. Mendekati sutra, menghadap sutra, mendekati sutra, itu sepakat bahwa itu adalah sunnah. Tapi nukilan kesepakatan seperti ini tidak sah, ikhwan. Kenapa? Terbukti adanya perselisihan. Jadi kalau ada orang atau imam atau para ulama mengatakan ini ijma, sepakat para ulama, ternyata ditemui ada 1-2 ulama yang tidak sepakat, berarti ijma'nya batal. Masalah ini tidak ijma, tidak sepakat, tapi ada perbedaan pendapat. Dan yang benar dalam urusan sutra ini terjadi perbedaan pendapat, meskipun yang menyelisihi yaitu pendapat sunnah ini sangat-sangat sedikit. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa jawaban dari perkataan Imam Asy-Syaukani bahwa sutra itu perintah Nabi dan hukum asal perintah itu adalah wajib, kecuali kalau dijumpai dalil yang lain yang menurunkan hukum wajib menjadi sunnah? Dijawab oleh mayoritas para ulama, ya, ada dalil yang lain yang membatalkan hukum wajib, yaitu sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih. Apa itu? Beliau Ibnu Abbas menuturkan, terjemahan saja biar gak lama, aku datang ke Mina dengan mengendarai keledai betina, dan Nabi SAW saat itu sedang sholat di Mina, mengimami manusia, ila ghairi jidarin. Beliau sholat di Mina memimpin kaum muslimin, beliau tidak menghadap dinding. Ya, perhatikan, ini jadian dasar oleh mayoritas para ulama bahwa Rasulullah sholat tidak menghadap sutra. Lafaz hadisnya, Rasulullah sholat di Mina tidak menghadap dinding. Mayoritas para ulama memberi makna dinding ini adalah sutra. Kenapa? Karena di Mina saat itu tidak ada dinding. Berarti di sini maksudnya adalah tidak menghadap sutra, karena biasanya Rasulullah menghadap sutronya berupa dinding. Ini namanya bab at-tasmiyah bil ghalib, menamai sesuatu dengan yang dominan. Karena Nabi biasanya sholatnya menghadap sutronya dinding, maka dinding itu atau sutro itu kadang-kadang dinamai dinding. Paham? Jadi Rasulullah pernah sholat di Mina tidak menghadap dinding, padahal nggak ada dinding.
Berarti maksudnya dinding di sini adalah sutra. Ini tidak diterima oleh orang yang mewajibkan. Mereka yang mewajibkan mengatakan, bukan begitu maksudnya. Rasulullah sholat tidak menghadap dinding, maksudnya sholat menghadap sutra yang lain. Gitu. Ini bedanya. Jadi Rasulullah di Mina itu tetap menghadap sutra, cuman sutronya bukan dinding. Apa itu? Ya mungkin tiang, mungkin tombak ditancapkan, mungkin kendaraannya dibentangkan, mungkin barang-barang diletakkan di depan, masih memungkinkan. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, mayoritas para ulama menganggap bahwasanya hukum asalnya perkataan itu tidak ada yang tersimpan. Maka tidak menghadap dinding, berarti dinding itu sutranya Nabi biasanya, berarti tidak menghadap sutra. Berarti Rasul tidak pakai sutra. Sementara sebagian yang mewajibkan mengatakan tidak menghadap dinding, maksudnya adalah tidak menghadap dinding tapi menghadap sutra yang lain. Perlu penjelasan. Tapi kalau mayoritas para ulama memaknakannya cepat, enak. Tidak menghadap dinding yaitu sutra. Karena apa? Karena sutranya Nabi biasanya dinding. Kalau tidak menghadap dinding di Mina nggak ada. Masa disebut dinding padahal nggak ada dinding di Mina. Berarti di situ maksudnya adalah tidak menghadap sutra. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah mayoritas para ulama menyebutkan bahwa memang hukum asal perintah Nabi salat menghadap sutra itu adalah wajib, tapi diturunkan hukumnya, dipalingkan hukum asalnya ini menjadi sunnah karena peristiwa salatnya Nabi di Mina tanpa menghadap dinding, yaitu tanpa menghadap sutra. Apa alasannya di sini? Karena di Mina saat itu tidak ada dinding. Di Mina saat itu tidak ada dinding. Berarti tidak menghadap dinding maksudnya adalah tidak menghadap sutra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang timbul dari perkataan ini, apakah semua orang yang sholat disyariatkan sholat menghadap sutra? Coba antum jawab ini. Pertanyaan, apakah semua orang yang sholat itu dianjurkan, disyariatkan? Kalau disyariatkan itu berarti bisa wajib, bisa sunnah. Ini cara menghindari khilaf, cara menghindari perbedaan pendapat. Kita sebut bahasanya disyariatkan, ya. Kalau nggak ingin perselisihan, apakah semua orang yang sholat itu disyariatkan menghadap sutra? Apa jawabnya? Jawabannya tidak. Kok iya gimana? Terus gimana kalau antum sebagai makmum? Ya, kan sutranya di depan kita. Ya, kalau yang shaf kedua ketiga, shaf pertama, kalau antum di lapangan itu berpuluh-puluh meter ke kanan ke kiri nggak pakai sutra, ya kan? Jawabannya bahwasanya yang disyariatkan untuk sholat menghadap sutra adalah satu imam, dua munfarid. Saja. Sedangkan makmum itu tidak disyariatkan untuk sholat menghadap sutra. Karena apa? Karena dia itu pengikut saja. Terus bagaimana kalau imamnya nggak pakai sutra? Salahnya imam. Karena makmum itu tidak diperintahkan untuk jadikan sutroh masing-masing. Jadi termasuk berlebihan ya di lapangan itu. Dan kita lihat itu ketika sholat di lapangan, sholat id, imamnya sudah pakai sutra, kemudian makmumnya pakai sutra sendiri-sendiri, ya. Jadi dia keyakinan bahwasanya oh ini sunnah Rasul. Jadi makmum kiri kanannya yang depannya kosong itu diletakkan barang, kemudian apa begitu macam-macam. Berkeyakinan bahwasanya saya melaksanakan sunnah. Jawabannya tidak. Makmum tidak dianjurkan memakai sutra, tidak disyariatkan memakai sutra. Kenapa demikian? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna sutratal imam sutratun liman khalfahu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Al-Albani rahimahullah.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Apa artinya? Ya sudah, dia hanya ngikut saja. Ya, tidak dianjurkan untuk mencari sutro atau membuat sutro sendiri. Kemudian dan dikuatkan oleh kondisi tadi, kan kita dilarang lewat di depan orang yang sholat, antara orang sholat dengan sutronya kita dilarang lewat, ya kan? Tapi giliran kisah Rasulullah sholat di Mina, Ibnu Abbas lewat di tengah-tengah shaf dan tidak ada satupun yang mengingkari. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah makmum berbeda hukum dengan imam atau munfarid. Makanya para ulama mengatakan larangan lewat di hadapan orang sholat itu juga hanya terbatas pada orang yang menjadi imam atau munfarid. Itu yang nggak boleh dilewati di depannya. Tapi kalau makmum boleh-boleh saja dilewati di depannya, meskipun di antara shaf dengan shaf yang lain dilewati boleh, nggak dilarang. Demikian pula orang yang mencegah orang yang lewat, ini bagi orang yang imam atau munfarid, sementara makmum tidak usah mencegah. Nah, ini termasuk kekeliruan ya. Antum sebagai makmum, ada orang mau lewat karena batal, dicegah, akhirnya nggak bisa lewat, akhirnya ngompol, gimana? Ya kan? Jadi kalau makmum tidak disyariatkan untuk memakai sutro sendiri, dibolehkan lewat di hadapannya makmum, dan makmum tidak perlu mencegah orang yang lewat di depannya. Ya. Berarti yang disyariatkan untuk menggunakan sutro adalah imam dan munfarid. Yang dilarang dilewati di depannya imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Yang berhak mencegah orang lewat di hadapannya adalah imam dan orang munfarid, orang yang sholat sendirian saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, tadi kita sindir awal, berapa jarak antara orang berdiri salat dengan sutrohnya? Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, seperti yang dikatakan oleh Bilal. Bilal ini sahabat beliau yang asalnya adalah budak yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf karena keislamannya. Ketika disiksa, lalu kemudian kebetulan Abu Bakar lewat. Ini awal-awal dakwah Islam yang alaniyah, dakwah terang-terangan. Orang-orang yang lemah disiksa, orang-orang yang kuat tidak disiksa, tapi tidak bisa menolong. Maka ketika Bilal yang tidak punya qabilah, tidak punya penolong, tidak punya keluarga, disiksa habis oleh tuannya sendiri. Dijemur di terik panas, ditimpa batu besar. Yang terucap ketika dipaksa untuk mengingkari Allah dan Rasulnya, tetap mengucapkan ahadun ahad. Ini riwayat yang sahih. Jadi nggak hanya di film saja, memang riwayatnya sahih. Kemudian datanglah Abu Bakar lewat, kemudian dihampirilah tuannya. Abu Bakar mengatakan, wahai tuannya Bilal, aku ingin membeli budakmu. Kemudian Umayyah bin Khalaf di hatinya merasa bahwa Abu Bakar ini hanya main-main, maka diangkat tinggi-tinggi harganya. Kalau dihitung itu kira-kira bisa 10 kali lipat dari harga budak. Jadi dia ingin membuktikan benar nggak main-main nggak, harga mahal berapapun masa dibeli. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai tuannya Bilal, andaikan harganya berlipat 10 kali lipat lagi, akan aku bayar. Kemudian ya sudah dibayar. Lalu kemudian Abu Bakar berbicara kepada Bilal. Bilal mengatakan, kalau engkau membeli aku untuk kau miliki, maka aku tidak mau. Tapi kalau engkau membeli aku karena Allah, ya, maka aku siap. Maka Abu Bakar mengatakan, saya membeli engkau karena Allah, aku menolong kamu karena Allah, maka siap. Kemudian
Tidak dibawa pulang, langsung Abu Bakar mengatakan, "A'taqtuka, aku merdekakan kamu sekarang." Merdeka. Sehingga selamat dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Nah, Bilal ini menceritakan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Bilal itu berapa jaraknya antara tempat salat dengan sutra, maka Bilal mengatakan Rasulullah itu ketika salat di Ka'bah menjadikan dinding Ka'bah itu sebagai sutra, bainahu wa bainal jidari thalathatu azru'. Antara beliau berdiri dengan Ka'bah atau dinding Ka'bah itu sekitar 3 dhira. Antara 120 cm sampai 150 cm. Itu antara kira-kira. Jadi kalau antum ingin beli sajadah, jangan yang 1 meter. Ya, antum ukur 3 kali hasta ini. Hasta itu ujung tangan atau ujung jari sampai siku, kalikan 3. Ya. Ini berapa ini? 30. 2 kali kepanjangan ya. Baik. Coba antum ukur sajadah ini dengan hasta antum. Sajadah. Ya. Ya, kurang dikit, tidak ada masalah. Ini kurang lebih. Hastanya orang Arab justru lebih panjang dikit ya. Karena umumnya orang Arab itu lebih besar dari kita. Pertengahannya orang Arab itu besarnya orang kita. Ya. Kecilnya orang Arab itu pertengahan orang kita. Jadi kalau ini berapa senti ini kalau ini? Ada 120 ini? Kira-kira ya. Nah, berarti tambahin sedikit. Ya, atau kalau memang sekiranya ini dianggap cukup ya silakan, ada masalah. Yang penting sujudnya bisa bagus, kalau bisa sempurna, tegak lurus, kemudian apa? Menempatkan semua tulang ke tempatnya. Taib. Kemudian demikian pula disebutkan oleh para ulama, kalau kita sujud, ini kesalahan sebagian kita ya. Kita sudah tahu jarak antara kita berdiri dengan dinding kita itu 3 hasta. Ya, kira-kira 120, 140, 150 cm. Nah, kalau kita sujud, apakah kepala kita benturkan ke dinding? Atau ada jarak antara kepala kita dengan dinding? Jawabannya ada jarak. Di dalam sebuah hadis, yaitu Sahal bin Sa'ad menceritakan tentang sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarrus syati muttafaqun alaih. Beliau mengatakan bahwa antara sujudnya Nabi dengan dinding yang dijadikan sutra itu masih ada space sekira-kira bisa untuk lewatnya anak kambing. Artinya apa? Kalau kita sujud jangan ditubrukkan, ya. Jadi kepala jangan ditabrakkan ke dinding. Karena kadang-kadang kita duduk-duduk tiba-tiba ditubruk dari belakang. Loh, apa ini? Oh, ternyata orang sujud. Ini terlalu semangat. Maka sunnahnya adalah sujud tidak dikenakan dinding. Kalau bisa ada space, jarak sedikit sekiranya. Ini perkiraan aja, anak kambing bisa lewat. Ya mungkin berapa senti itu anak kambing? Ya mungkin 15 senti, atau mungkin paling panjang 20 senti. Itu kira-kira. Jadi tidak dimentok ke sutroh itu. Sama dengan kalau kita sujud, jangan ditempelkan kepala kita ke kaki saudara kita. Orang merasa terganggu atau tidak nyaman. Jadi kasih jarak, jangan sampai nempel ke sutroh tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu mu'khiratir rahli akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sutrohnya orang yang sholat pada saat perang Tabuk. Tahu perang Tabuk? Hah?
Pernah dengar perang Tabuk? Ada sesuatu yang istimewa dalam perang Tabuk ini. Apa istimewanya? Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Dikenal dengan Ghazwatul Usrah, perang yang penuh dengan kesulitan, padahal akhirnya tidak terjadi perang. Ternyata apa? Ternyata Heraklius dan bala tentaranya nggak jadi ketemuan, takut. Jadi rencananya diperkirakan nanti berjumpa kaum muslimin dengan Heraklius dan bala tentaranya itu di Tabuk namanya. Ternyata ketika Rasulullah mulai perjalanan dari Madinah, Heraklius takut, kemudian batal niatnya. Maka Rasulullah menduduki Tabuk, kemudian terjadi pendamaian. Akhirnya apa? Ditinggalkan oleh Nabi Tabuk itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan damai. Orang-orang Tabuk itu merasa bersyukur karena tidak dibunuh. Lalu mereka juga siap untuk membayar jizyah, upeti. Lalu lama-lama akhirnya mereka masuk Islam. Dan sekarang ini Tabuk menjadi negerinya kaum muslimin. Artinya apa? Tidak diketahui satupun yang beragama selain Islam secara tampak. Yang kelihatan adalah orang Islam. Cuman tetap yang namanya perang Tabuk ini dikenal dengan perang penuh dengan kesulitan. Kesulitannya banyak. Satu, saat itu musim paceklik, hampir usai. Musim paceklik hampir usai. Ya. Kedua, saat itu musim yang sangat panas. Jadi sudah paceklik, panas. Lalu yang ketiga, saat itu kaum muslimin sedang menunggu-nunggu masa panen raya. Keempat, sisi kesulitannya, Tabuk ini tempat yang jauh. Diperkirakan oleh para ulama sekitar dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 680 kilometeran. Bayangkan 680 kilometer. Sini mana? Sini mana? 680. Berapa? Hah? Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Itu Rasulullah jalan kaki, kemudian bergantian naik onta. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya satu onta dibagi 10 orang. Loh, bagaimana naiknya? Ya enggak naik semua, enggak kuat. Bergantian naiknya. Apa artinya di sini? Maka perjalanan ini lambatnya atau cepatnya itu sama dengan ukuran jalan kaki, karena pasti ada yang jalan kaki. Yang naik onta ngikut. Yaitu landainya jalan kaki. Ditambah lagi kesulitannya adalah saat itu kaum muslimin tidak cukup bekal. Jadi berbagai macam kesulitan ini dinamai Ghazwatul Usrah, perang penuh kesulitan. Makanya saat itu Rasulullah SAW menyuarakan dengan lantang sedekah terang-terangan untuk biaya berangkat jihad. Antum tahu apa yang diinfakkan oleh Umar? Hah? Beliau infakkan separuh harta yang ia miliki. Antum punya harta berapa sekarang? Di rekening misalnya ada 100 juta, diberikan setengahnya, 50 jutanya. Rela kira-kira? Umar bin Khattab tidak mikir hal itu, sudah rela. Datang Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Sampai ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Percaya kepada Allah, pasti diberi rezeki. Dan betul dikasih rezeki. Utsman bin Affan menginfakkan sepertiga hartanya. Tapi ingat, Utsman itu orang kaya raya. Jadi sepertiga hartanya tidak seperti harta kita. Luar biasa, onta, kambing, ratusan, ditambah lagi ratusan dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang lain pun juga infak terang-terangan semuanya. Dan para ulama mengatakan ini salah satu bentuk sedekah terang-terangan yang dianjurkan. Apa itu? Ketika masa sulit, kemudian untuk memancing orang lain untuk bersedekah, maka saat itu silakan terang-terangan. Nama disebut tidak ada masalah. Tidak usah khawatir. Kalau antum nyumbang namanya diumumkan di WA, tidak usah khawatir. Yang penting jaga hati, jangan sampai karena saya semua terjadi, karena saya ini terlaksana, jangan. Tetap jaga hati karena Allah. Sudah saya infakkan, terserah mau disebut atau tidak nama saya serahkan kepada Allah dan saya berusaha melupakan. Sekarang kan musimnya donasi ya. Kalau donasi itu kalau
diumumkan nama donaturnya, nominalnya, maka orang semakin percaya. Kemudian biasanya semakin mengalir, terpancing yang lain, tidak ada masalah. Ya, antum kalau yang menyumbang demikian diumumkan namanya, tidak usah dipermasalahkan, kecuali kalau memang betul-betul antum tidak tenang. Ya, ketika disebut namanya tidak tenang, akhirnya apa? Takut terus, ya sudah, tidak apa-apa. Antum pakai inisial. Apa inisialnya? Ya terserah. Mau hamba Allah, mau Abdullah, ya mau fa'il khair, ya mau dermawan dan lain sebagainya, silakan, atau pakai huruf silakan. Nah, ikhwan fillah azakumullah, di perang Tabuk ini ada kesempatan para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitulah para sahabat Nabi menggunakan kesempatan kapanpun untuk bertanya tentang ilmu kepada Nabi SAW. Jadi tidak nganggur. Ya, perjalanan ada dakwah, ada tanya jawab. Dan begitulah hari-harinya para ulama. Antum tahu barangkali mufti Saudi Arabia yang telah meninggal, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau itu punya kelebihan, tidurnya hanya sekitar 2 jam saja. Bahkan sebagian murid-muridnya mengatakan kurang dari itu, yang menemani sehari-harinya. Beliau buta matanya, tetapi hari-harinya penuh dengan ilmu. Diceritakan oleh para pembaca dan yang menyimak bacaannya Syekh, beliau pun juga membaca dengan hafalan, disimak oleh murid-muridnya. Beliau mengatakan hari-harinya tidak lepas dari membaca, maksudnya dibacakan, kadang nggak melihat, mendengar ilmu, kemudian membaca hafalan, kemudian mengulangi bacaan ilmunya. Di antara yang diulangi adalah syarah Imam Muslim, Al-Minhaj, syarah Muslim. Beliau mengaku sudah 40 kali hatam. Bukan hatam matannya kayak gini, enggak, 10 jilid. Ya, syarahnya Muslim itu, syarah Sahih Muslim, 40 kali sudah. Kemudian kalau enggak itu yang dikerjakan, maka dia menjawab fatwa. Jadi sudah ada orang-orang di sampingnya membacakan pertanyaan, direkam. Syekh, apa hukumnya ini? Oh, ini haram, dalilnya ini, hadisnya ini, terus begitu. Kalau tidak itu, maka datang orang bertanya langsung. Kalau tidak itu, kegiatan yang lain, maka dia menerima keluhan orang, baik yang minta penjelasan atau minta uang. Subhanallah, buta matanya tapi dia berderma. Terus dia kasih. Itu kegiatan yang bermanfaat. Seperti Rasulullah SAW, waktu-waktunya bermanfaat. Kalau tidak bantu orang, menjelaskan ilmu, tanya jawab, berfatwa, berjihad, dan seterusnya. Hampir sama juga dengan yang kedua, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hari-harinya manfaat. Kalau enggak ilmu sosial begitu. Di antara yang kami ingat terus, itu setiap ba'da asar pasti dia memberikan kesempatan siapapun menyampaikan curhat kepada dia. Habis asar, ya, kadang-kadang ada ibu-ibu datang, kemudian memberikan kwitansi listrik. Kwitansi listrik diberikan kepada Syekh. Kemudian ya, nanti dikasihkan oleh muridnya, salah satu muridnya nanti diserahkan uangnya. Ada juga yang minta langsung dikasih uang, ada yang minta langsung dikasih uang, macam-macam. Hari-hari yang lainnya ilmu. Sampai perjalanan setiap hari dari rumah ke masjid itu 1 kilometer kira-kira. Butuh waktu berapa 1 kilometer kalau jalan? Hah? Beliau jalannya cepat, mungkin hanya 1/4 jam atau 20 menit. Maka saat itu pasti ada orang yang mengelilingi beliau. Kalau enggak bertanya, maka membaca disimak oleh Syekh, atau Syekh yang membaca disimak oleh muridnya. Jadi enggak ada waktu main-main, enggak ada waktu kemudian ngelamun, enggak ada. Jadi demi mengikuti Rasulullah SAW. Kita kembali kepada kisah perang Tabuknya Rasulullah. Ketika di masa perang Tabuk itu ada orang yang bertanya tentang sutronya orang yang sholat itu yang bagaimana. Maka Rasulullah mengatakan semisal atau seukuran pelana kendaraan.
riwayat Muslim. Pelana kendaraan itu artinya adalah mu'khiratur rahal, adalah di punggungnya onta itu biasanya dipasang tempat duduk yang diikat ke badannya sehingga kokoh, orang naik ke sana nyaman. Ini namanya pelananya atau tempat duduknya. Nah, itu dilepas, diletakkan, seperti itulah sutra, paling minimal, paling tidak seperti itu. Artinya tingginya sutra itu seperti tempat duduk yang ada di atas onta. Berapa kira-kira tingginya? Ya mungkin 20 cm cukup, mungkin 25 cm, atau mungkin kurang sedikit. Paling tidak sesuatu yang tinggi, setinggi tempat duduk di atas onta. Artinya apa? Jangan terlalu rendah. Kalau bisa agak tinggi supaya kelihatan, ini loh sutra saya, dan antara sutra dengan saya sholat ini hak saya tempat ini, gitu loh. Sehingga tidak ada orang lewat antara kita dengan sutra kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila kita mampu sholat menghadap dinding, maka itulah kebiasaan Rasulullah ketika sholat di masjid beliau dan di rumah beliau. Kalau tidak menghadap dinding sebagai sutra, maka biasanya Rasulullah mencari tiang. Ya, sampai dalam riwayat-riwayat disebutkan para sahabat itu berebut tiang. Ya, berebutan tiang untuk sholat. Karena apa? Karena sebagai pengganti sutra dinding. Mungkin dinding sudah habis dipakai semua oleh orang-orang, maka cari dinding. Kalau tidak dinding, maka bisa menancapkan tombak seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Cuman sekarang masa ditancapkan tombak? Ya, bongkar dulu gitu. Yang bisa diletakkan. Kalau tidak tombak, barang. Antum punya barang, letakkan. Tas, mejanya ngaji, dampar, ya, atau mimbar ini dijadikan sutra, cukup. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hadis yang berikutnya an Sabrah Ibni Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin, akhrajahu Al-Hakim. Dari Sabrah Ibnu Ma'bad Al-Juhani, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah di antara kalian itu menggunakan sutra ketika salat, meskipun hanya dengan tombak atau dengan anak panah yang ditancapkan, maksudnya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Maka ini menambahkan tadi, ya, kalau tidak memungkinkan dengan sesuatu setinggi tempat duduk di atas kendaraan onta, maka letakkan sesuatu meskipun tipis, berdirikan, ya, seperti ini ya, bendera ini boleh, ya, atau ini diberdirikan boleh. Yang penting ada sesuatu yang nyata, jelas, kelihatan. Ini loh batas saya sholat. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, urutannya adalah yang pertama, yang paling sering digunakan oleh Nabi, sutra itu adalah dinding. Setelah itu baru kemudian tiang. Kalau tidak tiang, maka dia menancapkan tombak atau anak panah atau tongkat. Dalam riwayat yang lain demikian. Terus kalau nggak ada lagi apa? Hah? Apa? Hewan tunggangan juga pernah, yaitu dibentangkan oleh Rasulullah. Rasulullah menghadap kiblat dan menghadap binatang tersebut, maka pernah dijadikan sebagai sutra. Maka ini menunjukkan kepada kita lebih boleh lagi menjadikan orang duduk sebagai sutra kita. Boleh. Yang penting nanti jangan ditabrak kayak tadi. Ketika sujud kepala jangan ditabrakkan, kaget dia. Dan memang tidak sunnah. Yang sunnah itu dikasih jarak sedikit ketika sujud. Ambil jarak sekiranya cukup, sujud tidak menabrak orang yang sedang duduk.
Taib, ada pertanyaan di sini berkaitan dengan bagaimana sutra itu dari peci. Mau sholat nggak ada sutra, kanan kiri nggak ada sutra, tembok sudah dipenuhi orang sholat, lalu melepaskan peci. Pertanyaannya, apakah dia sudah melaksanakan sunnah sutra atau tidak? Taib, jawabannya, lepas daripada apakah ini sudah mendapatkan pahala sunnah atau tidak, maka ini tidak layak dilakukan. Kenapa demikian? Karena peci itu perhiasan orang yang sholat. Allah mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah perhiasanmu ketika setiap kali hendak sholat di masjid. Perhiasan di sini ada dua macam. Yang pertama wajib menutup aurat. Yang kedua selebihnya kalau itu dianggap sempurna maka itu perhiasan yang dianjurkan. Peci dianggap sebagai pelengkap perhiasan seorang laki-laki ketika sholat, berarti itu sunnah. Ya. Seandainya di sini semua orang pakai sorban, maka sorban pun dianggap sunnah. Kalau memang itu dianggap bagus dan itu dianggap perhiasan pelengkap ketika sholat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Bahkan semua hadis tentang keutamaan sholat memakai sorban itu dhaif, lemah, tidak bisa diterima. Kalau di tempat kita nggak ada yang pakai sorban, ya sudah, nggak usah pakai sorban. Ya, malah nanti dianggap nyeleneh. Tapi kalau peci, rata-rata orang muslim yang sholat memakai peci, berarti itu dianggap bagus dan itu dianggap sunnah. Makanya para ulama mengatakan memakai peci ketika sholat dilihat kondisinya. Kalau memang di negerinya itu biasa orang pakai peci dalam sholat, berarti itu sunnah. Kalau tidak, ya tidak. Nah sekarang kalau sholat peci dilepas untuk sutra, berarti melepaskan perhiasan yang sunnah, maka tidak dianjurkan. Padahal memakai sutra itu juga sunnah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ini pun juga berkaitan dengan hadis, yaitu cukup dijadikan sebagai sutra itu yang setinggi tempat duduk yang ada di atas unta. Sementara peci ini kurang dari tingginya tempat duduk tadi. Maka sebagian para ulama mengatakan ini kurang cukup. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, kita katakan kalau seandainya peci bukan merupakan kebiasaan kaum laki-laki di negerinya, maka silakan dipakai untuk sutra, peci itu. Kenapa demikian? Tidak ada yang tinggi maka yang rendah pun jadi. Karena apa? Karena orang itu tahu ketika diletakkan peci misalnya sebagai sutra, itu pembatas kita. Atau mungkin jangan peci lah, barang. Ya. Yang penting jangan HP. HP antum sujud hilang. Ya, kan ada itu di YouTube itu. Orang sedang sujud, kemudian barangnya diambil orang, dilangkai lalu diambil. Ya. Bagaimana kalau tas? Ya boleh, tapi ingat waspada juga di tempat umum kadang-kadang nggak aman. Kalau memang antum sujud, tas isinya adalah barang-barang penting, harta benda, antum juga sujud perhatian, jangan sampai diambil orang. Gimana caranya? Nah, sujud sambil jaga tas gitu. Ya iya, mau tidak mau gimana lagi? Yang penting dijaga kehusuannya. Ya. Jadi sujud kemudian sambil dirasakan, ketika bergerak berarti diambil orang. Atau mungkin talinya didekatkan ke diri kita, ketika sujud kita timpa talinya itu. Supaya apa? Supaya aman. Ya boleh seperti ini. Gak ada masalah. Jadi intinya adalah menggunakan peci sebagai tempat atau sebagai sutra tidak dianjurkan. Berusaha yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau dengan garis? Menggaris thread dijadikan sutra. Atau mungkin garisnya warnanya karpet yang berbeda ini dijadikan sutra. Cukup atau enggak? Ada beda pendapat dalam masalah ini. Nanti akan ada pembahasan, yaitu hadis Abu Hurairah nomor 187. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an fa illam yajid falyansib asan wa in lam yakun falyakhutta khattan. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya,
Bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila kalian sholat, maka hendaklah menjadikan sesuatu di hadapannya sutra. Kalau tidak ada, maka hendaklah menegakkan tongkat, jadi sutra. Ini sama dengan tadi, tombak, tongkat, anak panah, dan semisalnya. Dan kalaupun tidak ada juga, maka silakan menggaris satu garis, shred, jadi sutra. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Ya, diperselisihkan keabsahan sanad daripada hadis ini. Sebagian para ulama menyebutkan hadis ini dhaif. Kenapa demikian dhaif? Karena hadis ini dianggap muttarib, goncang. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Shalah, kemudian diikuti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh membuat garis untuk sutra karena hadisnya dianggap dhaif. Apa sebab dhaifnya? Muttarib, goncang. Namun ikhwan fillah azakumullah, di antara para ulama yang mensahihkan hadis adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu. Yang mensahihkan hadis ini juga Ibnu Hibban, juga Imam Ahmad, Ibnul Madini. Di antara para ulama kontemporer adalah Syekh Ahmad Syakir, menyatakan hadis menggaris untuk keperluan sutra itu adalah sahih. Ala kulli hal, maka bagi yang berpendapat bahwa hadis menggaris itu dianggap sahih, maka tidak mengapa. Tapi setelah mencari sutra yang lain yang bukan garis, ya. Tetapi bagi yang menganggap hadis ini dhaif, maka tidak boleh menjadikan garis sebagai sutra. Taib, sekarang ada lagi yang lain. Ada sebagian kita menjadikan ujung sajadah itu sebagai sutra. Ya. Jadi permukaan sajadah ujung-ujungnya depan itu sebagai sutra. Maka apakah ini boleh? Kita jawab, ini sebagaimana konsekuensi menilai hadis tentang menggaris tadi. Kalau dia menganggap hadis menggaris ini adalah hadis yang sahih, berarti ujung sajadah itu lebih dari garis. Bahkan sajadahnya itu menonjol dari lantainya, lebih kelihatan, maka lebih boleh lagi. Tapi yang mengatakan tidak sah hadis menggaris, berarti tidak boleh atau tidak cukup dijadikan sebagai sutra. Berarti kalau dia salat demikian belum dikatakan memakai sutra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan tentang sutra bagi orang yang salat. Sebagai kesimpulan, bahwa para ulama sepakat bahwa kita dianjurkan untuk menggunakan sutra ketika salat, tapi khusus bagi imam dan orang apa? Yang salat sendirian. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya sutra. Kebanyakan para ulama, bahkan sebagian mengatakan ini ijma, mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian kecil mengatakan yaitu wajib. Kemudian jaraknya sutra, ketika kita berdiri dengan sutra kita itu sekitar 3 hasta. Kemudian ketika sujud tidak ditempelkan kepala kita ke sutra, masih ada jaraknya. Kemudian paling sering yang digunakan sutra oleh Rasulullah adalah dinding, kemudian tiang, kemudian panah, kemudian tongkat, kemudian tombak, ya. Kemudian kalau tidak ada sama sekali, sebagian menyunahkan dengan garis, sebagian tidak memperbolehkan. Dan ini masalah khilafiyah, tidak boleh kita kemudian saling mengingkari. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan sisa waktunya, silakan. Bolehnya seseorang yang sholat di depannya menjadi sutra. Ya. Terus orang yang jadikan sutra itu Hilang. Ya, maksudnya setelah selesai dia kan kaget. Itu menunggu hukumnya menunggu apa? Apa boleh pergi? Karena saya pernah mengalami dua-duanya ada. Ya. Taib. Kita duduk zikir. Tiba-tiba ada orang sholat di belakang kita dan kita dijadikan sebagai sutra. Lalu kemudian kita ini
merasa dijadikan sutra, apakah kita boleh pergi karena ada keperluan, ataukah kita harus menunggu? Jawabannya dua-duanya boleh, gak ada masalah. Wong kita tidak wajib menjadi sutra kok. Kemudian juga kita ada keperluan, kita lebih berhak dengan waktu kita, maka boleh menunggu. Kalau menunggu berarti menolong orang lain, menggunakan sutra, sholatnya lebih khusyuk, membantu orang lain lebih khusyuk sholatnya. Kalau dia pergi maka dia mengambil haknya, berarti boleh dua-duanya. Ya, paham ya? Karena nggak ada ketentuan seperti ini. Kita pergi itu hak kita, karena kita berhak untuk waktu kita. Kita menunggu berarti menolong orang lain untuk membantu kekhusyuan di dalam sholatnya. Allahu a'lam. Ya. Ya. Dulu waktu di pondok saya dulunya memakai surban. Memang seakan-akan kalau nggak pakai itu malu gitu. Sudah sunnah. Kira-kira apa alasannya memakai sorban? Tahu sunnah gitu loh. Nah, berarti ada i'tiqad, ada keyakinan. Jadi gini, tolak ukur dikatakan pelengkap dalam perhiasan yang dianjurkan ketika sholat itu apa? Contohnya di suatu tempat atau di pesantren rata-rata santri pakai sorban ketika sholat, menganggap ini sunnah. Nah kalau dia menganggap sunnah, cek dulu, benar nggak ini sunnah? Sorban itu loh, zatnya sorban, bukan perhiasannya, zatnya sorban ini sunnah atau enggak? Ternyata semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat sekali pakai sorban itu lebih utama daripada sholat 70 kali. Ini hadisnya semua lemah, dhaif. Ya. Berarti tidak bisa dipakai untuk meyakini bahwa sunnah pakai sorban dalam sholat. Nah, kalau tidak ada keyakinan demikian berarti sorban itu mengikuti kebiasaan. Nah, sekarang kebiasaan di masyarakat sebenarnya di pondok ya, di masyarakat secara umum pakai sorban enggak? Enggak ya, berarti bukan termasuk perhiasan yang disunahkan. Tapi kalau seandainya itu seragamnya santri ya nggak apa-apa, diikuti karena ini aturan gitu loh. Jadi seragam santri ditentukan oleh pak yainya yang sholat atau yang ketika setiap ada pelajaran atau ketika ada tatap muka belajar mengajar harus seragaman, jubah, songkok, kemudian pakai serban ya. Kita ikuti karena peraturan, bukan karena meyakini ini adalah termasuk sunnah. Allahu a'lam. Bahkan itu bisa menjadi wajib kalau itu aturan. Ya. Tapi bagaimana dengan ketika kita sholat, sutra kita orang, tiba-tiba sutra kita hilang, ya, tiba-tiba sutra kita hilang, seperti yang ditanyakan tadi. Ternyata yang duduk itu memilih pergi karena ada keperluan. Maka kita sekarang sholat tadinya pakai sutra, sekarang nggak ada sutronya. Apa yang kita lakukan? Kita katakan bebas. Sampai sebagian para ulama yang mewajibkan sutra saja, melihat kondisi seperti ini, beliau mengatakan boleh memilih. Cari sutra baru boleh, diam di tempat juga boleh. Kalau dia ingin cari sutra baru, disyaratkan tetap terjaga kekhusyuannya. Berarti kalau melangkah tidak boleh banyak-banyak. Kalau dia diam, dia sudah melaksanakan sutra, karena sutra itu perintah di awal sholat, bukan di tengah sholat. Tapi kalau dia merasa terganggu, kalau di tengah sholat nggak ada sutra, harus melangkah selangkah, dua langkah ke kanan atau ke kiri, atau mungkin mundur, silakan dilakukan untuk menyempurnakan sholatnya. Tapi kalau tidak sekalipun, maka ini boleh-boleh saja. Jadi kalau antum sholat, sutranya adalah orang duduk tiba-tiba hilang, antum mencari sutra baru atau tidak? Ya lihat kondisi. Kalau sekiranya sutra itu dekat, melangkah sekali, dapat sutra baru, silakan. Kalau itu memang menambah khusyuk. Tapi kalau sekiranya melangkah itu membuat antum tidak khusyuk, ya sudah, di tempat berdiri itu tanpa sutra tidak mengapa, karena kita sudah melaksanakan perintah memakai sutra, karena sutra itu perintah di awal sholat, bukan di tengah sholat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara turun dari berdiri ke sujud yang kuat yang mana? Turun tangan dulu atau lutut dulu? Kalau kita pilih yang lebih mudah, turun tangan dulu daripada lutut dulu.
Karena kalau turun lutut dulu untuk berdirinya lebih berat atau sakit apa? Bukan ini. Gak ada P-nya. Pokoknya itulah. Bolehkah tersebut? Jawabannya, kalau dia mengatakan bahwa turun sujud dengan lutut itu lebih berat, berarti ada masalah. Ada masalah pada kesehatannya. Ya, kalau orang itu sehat, kuat, masih muda, normal, maka dia turun dengan lututnya itu lebih mudah. Ya. Tapi kalau sedang kambuh asam uratnya, baru merasakan sulit kalau sujud dengan lutut. Enaknya pakai tangan dulu. Kan gitu. Namun ikhwan fillah azakumullah, lepas daripada perbedaan pendapat ini, kita bisa mengatakan bahwasanya mendahulukan lutut atau tangan ini masalah sunnah. Masalah sunnah. Artinya kalau menyelisih yang sunnah tidak akan berdosa. Nah sekarang masalahnya, hukum yang lebih kuat, turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Mana kira-kira yang lebih kuat? Hah? Jawabannya terjadi perbedaan pendapat. Yang penting ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya tidak menyerupai onta. Ketika menderum, janganlah kalian itu turun sujud seperti onta yang turun menderum. Lalu ada lafaz hadis berikutnya, hendaklah mendahulukan tangan kemudian lutut. Maka para ulama Zahiriyah dan sebagian para ulama sunnah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengambil lafaz hadis ini berarti kita mendahulukan tangan, karena lafaz hadisnya demikian. Jangan menyerupai onta, letakkan tangan dulu. Itu hadisnya demikian, dan hadisnya sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Tetapi ini adalah minoritas para ulama. Dan mayoritas para ulama justru mendahulukan lutut dahulu. Loh kok bisa? Bagaimana ini? Mereka mengatakan perkataan Nabi, hadis Nabi, hendaklah meletakkan tangan dulu kemudian lutut, ini maqlubun 'ala rawi. Perawinya kebalik ketika meriwayatkan. Mereka mengatakan karena kalau meletakkan tangan malah justru mirip onta. Maka ini riwayat terbalik. Seharusnya apa? Hendaknya meletakkan lutut dahulu, baru kemudian tangan, lebih jauh mirip dari onta. Coba antum sekali-sekali lihat onta kalau menderum, dia menurunkan bagian depan atau belakang dulu? Depan dulu, jeglek gitu, depan dulu. Nah kalau kita sujud dengan tangan dulu, lebih mirip. Secara pandangan dari jauh lebih mirip. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau kita ingin melihat mana yang lebih kuat, Rasulullah sudah mempermisalkan dengan binatang yang zahir, binatang yang bisa dilihat, apalagi di Arab. Silakan dilihat onta. Kalau turun bagaimana? Lebih mirip mana? Kita turun tangan dulu atau kaki dulu? Ternyata beliau mengatakan yang lebih mirip itu adalah dengan tangan dulu. Berarti apa? Benar apa yang dikatakan oleh mayoritas para ulama, bahwasanya riwayat mendahulukan tangan ini maklub, kebalik. Perawinya yang kebalik ketika meriwayatkan. Apa ada hadis kebalik? Ada. Bahkan ada hadis muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan khusus dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah. Rasulullah mengatakan ada orang menyembunyikan sedekahnya tatkala tangan kirinya bersedekah sampai tangan kanannya tidak tahu. Maka para ulama mengatakan ini kebalik. Masa orang sedekah dengan tangan kiri, padahal Rasulullah suka dengan tangan kanan? Maka yang benar adalah menyedekahkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu karena saking betul-betul sembunyinya ketika dia bersedekah. Maka wajar kalau ada hadis itu terbalik. Yang terbalik ini bukan Rasulullah tapi para perawi setelah Rasulullah SAW. Itu wajar seperti itu. Dan ini juga sekali lagi masalah khilafiyah, artinya tidak boleh kita memaksakan. Yang tetap berpegang mendahulukan tangannya dengan dasar lafadznya hadis demikian ya silakan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Taib. Bahkan
kita di majelisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu antara guru dengan murid itu berbeda, dan itu wajar. Syekh tidak marah-marah. Jadi Syekh itu kalau sujud mendahulukan lutut dulu. Ya. Tapi sebagian murid-muridnya, terutama muridnya yang dari luar negara, yang dari Amerika, yang dari Urdun, ya, Yordan, kemudian yang dari sebagian Mesir, itu turun sujudnya pakai tangan dulu di hadapan Syekh, menjadi makmumnya Syekh. Dan saya tidak marah-marah karena memang ini khilafiyah bersifat ijtihadiyah. Maka apalagi orang yang ada sakit tulang tadi, maka tidak mengapa karena ada uzur dia mendahulukan tangannya daripada lututnya, karena ini dimaafkan karena ada uzur. Tidak uzur saja, ini maksudnya perkara sunnah, apalagi kalau ada uzur. Allahu alam. Dan ini mengisyaratkan, perkataan dalam pertanyaan ini mengisyaratkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang lebih kuat itu asalnya menurunkan kaki dulu. Kenapa demikian? Karena orang yang sehat itu lebih mudah menurunkan lututnya dulu. Tapi kalau sudah nggak mampu, ini pertanda ketika dia tua sekali, ketika sakit lutut, ketika asam urat dan lain sebagainya. Dan itu saya rasakan. Ya, saya punya asam urat, kalau kambuh itu nggak bisa sujud pakai lutut dulu. Padahal saya sendiri menguatkan sujud itu pakai lutut dulu. Tapi ketika kambuh penyakit asam urat, mau nggak mau mendahulukan tangan dulu karena nggak bisa, nggak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya orang sholat itu kan bersemangat, kelihatan semangatnya, ya, tidak lemah. Maka hukum asalnya yaitu mendahulukan lutut kemudian baru tangan, kecuali kalau ada udzur maka silakan mendahulukan mana yang lebih mudah dan tidak menyakiti dirinya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.